Tes, 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 tes. Halo dropshipper, halo seller online, halo supplier. Kembali lagi bersama Mas Tahu. Ya, tentunya dalam channel kebanggaan kita, channelnya Pemersatu Bangsa, channel dimana mengedukasi para seller baru. Seller baru ya, konteksnya di sini membuka mereka ini supaya berjualan online di e-commerce, di sini terutama di Lazada ya. Bersama dengan saya Mas Tahu sendiri ya, tentunya dalam channel Ulgan Sakti. Oke, untuk video kali ini Mas Tahu ingin berbagi informasi, edukasi dan manfaat buat teman-teman yang baru, pengalaman juga buat teman-teman yang baru dari Mas Tahu. Di sini informasinya atau edukasinya seputar marketplace Lazada, yaitu kita bahas mengenai kebijakan penjual di marketplace Lazada. Jadi teman-teman, sebelum menjual di marketplace Lazada ini, pastikan teman-teman baca dulu rulesnya, peraturan dan kebijakan penjual itu seperti apa. Kebijakan akun, kebijakan penjual, apa saja yang harus teman-teman perhatikan. Supaya teman-teman berjualan ke depannya itu punya bayangan tersendiri untuk, oh ya, saya nggak mau nih untuk ngelakuin pelanggaran ini untuk mendapat poin penalti ini dan itu. Jadi teman-teman harus paham juga, jangan seperti saya yang sotoy asal jualan aja gitu kan, tahu-tahu udah dapat pelanggaran, OVL segala macam, jadinya ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, dari situ jadi pembelajaran saya juga dari pengalaman itu, untuk bisa sharing ke teman-teman semuanya yang baru di manapun kalian berada. Kali ini kita bahas mengenai kebijakan poin penalti, kebijakan Lazada yang diberikan kepada seller ya. Nah teman-teman, di sini teman-teman masuk di web portal, login terlebih dahulu. Sesudah teman-teman login, teman-teman masuk ke fitur bantuan, lalu ke kebijakan penjual. Teman-teman akan dibawakan ke satu halaman seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri kebijakan penjual di Lazada itu seperti apa. Mulai dari perjanjian, rulesnya apa saja, kebijakan akun, poin pelanggaran, kebijakan konten dan katalog, kebijakan hak kekayaan intelektual di Lazada, kebijakan produk terlarang dan dikendalikan, kebijakan pelanggaran yang adil, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Tapi di sini saya lebih membahasnya di poin pelanggaran, kebijakan poin pelanggaran untuk para seller ini, karena kemarin saya juga ada melihat di beberapa grup-grup besar dan di grup saya sendiri banyak teman-teman seller pemula atau seller baru yang berjualan di Lazada, tapi mereka ngerasain ada tokonya yang dinonaktifkan secara sepihak oleh Lazadanya sendiri. Akibatnya kenapa? Ya mungkin dari saya sendiri ngelihat atau berpikiran kalau toko mereka itu mungkin mendapatkan poin pelanggaran yang begitu tinggi, karena ada beberapa poin-poin pelanggaran juga yang harus kita patuhi dan jangan diterapin di dalam toko kita supaya tidak meningkatkan poin pelanggaran di toko kita gitu. Nah nanti ntar saya buka atau kita review satu persatu apa saja yang harus kita hindarin dan wanti-wanti supaya tidak terjadinya hal-hal yang negatif ke depannya buat saya sendiri dan juga buat teman-teman ini ya. Kita buka satu persatu ya di sini, mulai dari Q&A, pertanyaan, alokasi. Nah di sini teman-teman bisa buka dan baca sendiri penjabarannya yang diberikan sama Lazada. Tapi di sini saya tadi sudah beberapa menit udah baca dan saya lihat ada punchline atau klimaks tersendiri yang menurut saya itu penting untuk kita terapin atau perhatikan, yaitu di apa yang akan terjadi kepada akun saya
jika mengakumulasi banyak poin. Nah, di sini Lazada memberi keterangan jika kita mendapatkan 16 poin, maka akan mendapatkan pembatasan produk. Jadi kita kalau poin pelanggaran kita itu mendapatkan 16 poin, nanti kita nggak bisa untuk upload produk baru lagi ke dalam toko kita, tapi punya jangka waktu tertentu sampai poin penalti itu benar-benar hilang, baru bisa kita untuk upload produk baru. Nah, selanjutnya di sini juga akumulasinya, jika kita mendapatkan 24 poin, kita nggak bisa atau mendapatkan pembatasan produk 1 dan traffic selama 14 hari. Jadi kita kalau sudah mendapatkan 14 poin pelanggaran, kita nggak bisa ini mendapat traffic dan dibatasin juga untuk upload produk di toko kita. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Dan selanjutnya mungkin jika kita mendapatkan 36 poin pelanggaran, yang akan kita dapat yaitu pembatasan produk 1, yang kedua traffic mungkin, dan yang ketiga selanjutnya itu akan dinonaktifkan selama 21 hari kerja. Jadi kalau kita mendapatkan 36 poin, teman-teman nih wanti-wanti nih, pembatasan produk, traffic iya dibatasin juga, dan bisa-bisa toko kita dinonaktifkan secara sepihak oleh Lazada selama 21 hari kerja. 21 hari kerja berarti 3 mingguan lah ya. Jadi ini poin-poin yang harus teman-teman perhatikan. Nah, selanjutnya mungkin yang di bawah, apakah ada limit poin yang bisa saya dapatkan? Nah, Lazada sendiri memberikan kita itu maksimal 48 poin. Nah, jadi teman-teman dikasih batasan ada 48 poin. Nah, jika teman-teman ini sudah mendapatkan 48 poin pelanggaran dengan otomatis atau sendirinya dari Lazada, sistem Lazada itu menonaktifkan akun atau toko teman-teman itu secara permanen ya, atau sepihak ya dari Lazada. Jadi teman-teman mau ajukan banding pun juga bisa diajukan, tapi pastinya sangat sulit sekali jika untuk mengajukan naik banding ini, karena teman-teman di sini pelanggarannya ada 48 poin. Nah, jadi itu kenapa toko teman-teman kemarin itu ada yang beberapa dinonaktifkan secara sepihak. Ya mungkin mereka ini mendapatkan poin pelanggaran yang begitu tinggi, dan juga ada yang mendapatkan kok traffic saya turun. Nah, mungkin ini juga salah satunya poin pelanggaran kalian ada sekitar 24 sampai 36 poin pelanggaran. Jadi pembatasan traffic di toko teman-teman itu menurun. Jadi usahakan teman-teman itu selalu kunjungi Grow Center lalu ke poin penalti setiap 1 minggu sekali kah atau 2 minggu sekali, bebas ya. Yang penting teman-teman selalu perhatikan ini, Grow Center poin pelanggaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di sini alokasi poin pelanggaran. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aspek-aspeknya. Ada 5 poin. Ini update. Ini poin pelanggaran update dari bulan-bulan, dari tahun-tahun yang lalu-lalu ya. Nggak tahu untuk tahun sekarang ini sudah diupdate atau belum. Saya rasa mungkin sudah ya. Tapi tetap kita masih berpatokan sama 5 poin penting ini. Nah, alokasi poin pelanggaran dan konsekuensinya di sini teman-teman, kebijakan yang pertama, kebijakan konten dan katalog. Nah, teman-teman akan dinonaktifkan produknya plus dikenakan sampai dengan 2 poin. Nah, di sini juga ada, nanti kita buka. Yang kedua, kebijakan haki. Nah, konsekuensinya yaitu produk dinonaktifkan dan dikenakan dengan 48 poin. Jadi teman-teman wanti-wanti ini, harus diwanti-wanti ya. Yang ketiga, mungkin ada kebijakan produk terlarang dan dibatasi. Nah, ini juga kebijakan yang sangat harus diperhatikan. Sama juga konsekuensinya hampir sama. Nanti teman-teman bisa lihat. Yang kemarin menurut pengalaman saya, sepengalaman saya kemarin, saya itu dapat di 2 ini, di poin pertama dan poin ketiga. Di poin pertama ini kita bisa lihat, poin pertama ada kebijakan konten dan katalog. Nah, kebijakan konten dan katalog ini berkenaan dengan produk yang tidak berkinerja.
Yang kedua, menduplikasi produk secara sengaja. Yang ketiga, penyalahgunaan pengisian kategori produk. Jadi teman-teman harus usahakan perhatikan produk-produknya yang tidak berkinerja. Produk-produk spam ya teman-teman usahakan hindarin itu di tokonya, kalau bisa jangan spam ya produknya. Yang kedua, menduplikasi produk secara sengaja. Jadi teman-teman mengupload produknya itu berulang-ulang nih, dari segi gambar, judul, katalog, kategori, deskripsi segala macam. Jadi teman-teman menduplikasinya. Nah, kemarin saya dapat itu di sini. Saya dapat 16 poin dengan 8 kali upload produk duplikat. Otomatis langsung saya dikenain 16 poin. Jadi dari situ saya bisa mengerti, oh kalau produk duplikat ini memang dikenakan 2 poin. 1 kali upload produk duplikat berarti kena 2 poin. Nah, penyalahgunaan pengisian konten kategori produk ini juga teman-teman harus perhatikan. Kalau yang ini sejauh ini saya belum dapat, tapi teman-teman juga harus perhatikan ya. Usahakan teman-teman jualnya apa harus disesuaikan juga dengan konten kategorinya. Jangan teman-teman jualnya produk A, kategorinya diisi produk B, jangan ya. Nah, di sini juga ada tabel, teman-teman bisa baca sendiri. Di sini juga mereka mengingatkan kita untuk selalu cek di Grow and Center. Nah, selanjutnya di sini juga saya pernah kena di sini. Toko saya langsung dinonaktifkan karena saya menjual brand-brand yang produk-produk yang mempunyai hak cipta ya, seperti ya produk-produk branded, ada jam tangan, tas-tas branded. Nah, kemarin di tahun 2018 juga kemarin saya sempat dinonaktifkan beberapa toko saya karena menjual produk-produk yang branded. Karena memang di tahun 2018 itu saya nggak punya pengalaman, nggak punya basic sama sekali mengenai berjualan di Lazada, ya asal jualan aja, nggak tahu konsekuensinya itu seperti apa. Yang terjadi ya ujung-ujungnya tokonya itu dinonaktifkan. Jadi teman-teman pahami itu juga mengenai poin pelanggaran ini yang harus teman-teman hindarin. Nah, selanjutnya di sini ya teman-teman bisa baca sendiri apa yang termaksud dalam poin pelanggaran, teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini juga ada konsekuensi tindakan pelanggaran oleh penjual. Nah, tindakan apa saja? Nah, di sini ada tabel juga, teman-teman bisa lihat 12 poin konsekuensi atau tindakannya. Teman-teman akan dibatasin pembatasan pembuatan produk selama 7 hari. Nah, 24 poin pembatasan pembuatan produk baru dan pembatasan traffic atau pengunjung selama 14 hari. 36 poin pembatasan pembuatan produk dan semua produk dinonaktifkan selama 21 hari kerja. Jadi ya, toko teman-teman mungkin dinonaktifkan juga selama 21 hari kerja, tidak beroperasi ya. Nah, di sini juga ada maksimal poin yang pelanggarannya 48 poin, berarti akun teman-teman dinonaktifkan secara permanen. Nah, di sini juga mereka memberi informasi dalam 7 hari kerja penjual dikenakan maksimal 16 poin pelanggaran, kecuali penjual yang diberi 48 poin pelanggaran. Teman-teman bisa baca sendiri. Dan yang kemarin itu ada berita terbaru dari Lazada sendiri mengenai DRTM dan sampai ke poin pelanggaran. DRTM itu teman-teman bisa baca di sini apa yang dimaksud dengan DRTM ini. DRTM atau Direct Return to Merchant adalah fitur baru yang memberikan akses kepada seller untuk mengatur barang masing-masing yang dikembalikan langsung oleh customer kepada seller. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan DRTM-nya ini. Nah, di sini kebijakan atau berita yang keluar di tanggal berapa kemarinnya? Di sini tanggal 6 bulan 5 2020 jam 10 malam. Ada 2 hal penting mengenai DRTM ini. Jadi di sini mereka menyampaikan, pastikan kalian memproses pengajuan retur dan quality check dalam 3 hari untuk menghindari refund
dibebankan pada seller dan produk kalian tidak dikembalikan. Jangan sampai lewat batas waktu tersebut. Nah, poin kedua, jika kalian tidak memproses pengajuan yang masuk dalam 3 hari, kalian akan dikenakan 2 poin penalti pelanggaran. Jadi teman-teman harus garis bawahi ini. Nah, jika teman-teman tidak merespon pengajuan retur dari customer selama 3 hari, teman-teman akan dikenakan ini 2 poin pelanggaran. Jadi ya ini wanti-wanti juga nih buat teman-teman seller yang sudah lama, yang belum mengetahui hal ini. Harap selalu dipantau ya mengenai retur paket atau retur orderan dari customer kalian. Takutnya toko kalian sudah performanya sudah bagus, tapi hanya saja kesalahan human error ini kalian nggak pantau, jadi toko kalian mungkin bisa dapat poin penaltinya awalnya 2 sampai 8 ya, 48 ya teman-teman, pastinya akan sangat dirugikan sekali. Nah, di sini juga mereka ada menginformasikan, sayang banget ya, apalagi kalau kamu harus kena 2 poin atau harus terbebankan biaya refund. Jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan. Buat teman-teman seller lama, teman-teman harus sekali-sekali cek berita-berita terbaru dari Lazada untuk kita seller-seller ini. Oke, sekian dulu dari Mas Tahu. Dan jangan lupa buat teman-teman jika masih kebingungan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah video ini atau masuk ke dalam grup Telegram yang sudah saya buat. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Wassalam.